Nah, yang menarik dari foto ini ya, selain dikelilingi oleh para penduduk ya, warga Tasikmalaya selesai sholat Idul Fitri ya. Nah, di sini yang di tengah ini adalah Bupati Tasikmalaya Raden Arya Adipati Wiratanuningat yang di payung ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Rizal. Selamat datang di Sahabat Pena Samboa Satria Pegunungan. Supaya konten-konten kami dapat terus update ya. Yang pasti jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Yang pasti bukan lonceng sekolah karena sekolah sedang libur. Sebelumnya ya, kami dari kru Sahabat Pena Samboa Satria Pegunungan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan dari saya kalau misalkan ada informasi ataupun sejarah yang kurang tepat saya sampaikan. Nah, karena ini masih momen Hari Raya ya, yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita sukacita peringati ya, seperti itu. Nah, hari ini juga saya ingin menyajikan ya, ingin membedah beberapa foto ya, yang berkaitan dengan suasana Idul Fitri ya di Tasikmalaya ya. Tetapi kita akan mencoba menerobos masa lalu ya ke tahun 1919 ya. Nah, jadi kita akan mencoba menelusuri suasana Hari Raya Idul Fitri 102 tahun yang lalu di Tasikmalaya ya. Yang mana kita akan menelusurinya itu melalui foto-foto yang saya dapatkan dari sebuah website dari negeri Belanda ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan foto ya, foto-foto yang menarik, foto-foto lama Tasikmalaya dari sebuah website Netherlands Foto Museum ya di Rotterdam, Belanda ya. Ini ada beberapa foto ya, foto yang menarik ini berkaitan dengan Hari Raya di Tasikmalaya. Ini kalau ditelusuri peristiwanya ini terjadi 102 tahun yang lalu ya, atau tahun 1919 ya. Dan itu ketika Tasikmalaya Sukapura sudah menjadi Tasikmalaya ya, tapi yang menjadi bupati saat itu masih keturunan dari Sukapura ya. Beliau itu namanya Kanjeng Dalem Wiratanuningat ya, yang sebelumnya pernah kita bahas ya, dan juga pernah kita ziarahi ya. Nah, ada beberapa foto yang saya dapatkan ya, dan kita akan bedah satu persatu ya, kira-kira peristiwa apa saja yang menarik di dalam foto ini, lalu apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini ya, seperti itu. Oke, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ini ada sebuah foto. Ini adalah bisa dikatakan ini foto pertama yang dibuat oleh Winan Verhoef ya. Winan Verhoef dia waktu itu fotografer Hindia Belanda yang banyak aktif memotret suasana Tasikmalaya ya, kehidupan di Tasikmalaya di masa lalu ya, seperti itu. Ini ketika selesai sholat Idul Fitri ya, seperti itu ya. Tapi judulnya menarik ya, judulnya itu Lebaran Handmade on the Danen Full Palace ya. Lebaran Bupati di depan istana ya. Sebetulnya yang di belakang istana ini ya, ini bukan istana tapi ini Masjid Agung Tasikmalaya ya, 102 tahun yang lalu ya. Ini dengan pilar-pilar yang besar kan, seperti itu, pilar-pilar gaya Eropa, tetapi atapnya tetap ciri khas tradisional seperti Masjid Agung Manunjai sekarang. Kalau kanan kirinya itu menaranya dengan kubah gaya Timur Tengah ya, seperti itu.
Kita mungkin bisa lihat ya wajah Masjid Agung sekarang itu bagaimana. Nah, yang menarik dari foto ini ya, selain dikelilingi oleh para penduduk ya, warga Tasikmalaya selesai sholat Idul Fitri ya. Nah, di sini yang di tengah ini adalah Bupati Tasikmalaya Raden Arya Adipati Wiratamaningrat yang dipayungi ini ya. Lalu di sini yang di kanan kiri yang memakai jubah putih ini membawa lilin, ini abdi dalam. Abdi dalam lainnya ya, itu yang membawa tombak. Tombak-tombak ini sekarang tersimpan di Museum Alit Sukaraja ya. Itu merupakan pusaka Kabupaten Sukapura. Nah, kita bisa lihat ya dari kostumnya, kostum Kanjeng Dalam ini mungkin semi militer ya. Lalu ke bawahnya itu pakai sarung, tapi ini seperti gamis mungkin ya, seperti gamis ya. Ini biasanya warna biru biasanya ya. Atau kalau tidak biru hitam ya. Nah, lalu di sisi lain yang lainnya itu macam-macam kostumnya, ada yang pakai beskap, ada yang bawahnya sinjang, ada yang pakai sarung juga, ada yang ke atasnya belangkon ikat ya. Nah, sedangkan anak-anaknya kalau kita lihat itu di zaman itu kayak kostum anak Belanda ya, seperti itu. Ini menarik sekali ya. Mengapa menarik? Karena seorang pemimpin mengajak berfoto bersama beserta rakyatnya ya, seperti itu. Yang mana kalau sekarang kan foto seperti ini itu bukan hal yang aneh. Kalau zaman dulu yang namanya foto karena memang langka, itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya, foto bersama itu ya. Itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal sekali foto itu ya. Makanya ini sangat luar biasa ya, kita bisa menemukan foto ini ya, seperti itu ya. Tahun 1919 ya, tidak semua orang dapat menikmati foto bersama ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana ya perasaan kalian kalau hidup di masa ini ya? Jadi mungkin kakek nenek, bukan kakek nenek, uyut mungkin ya, mungkin ada yang ikut dipotret di sini ya bersama beliau ya, bersama Bupati Tasikmalaya. Itu foto yang pertama. Ini adalah peristiwa kedua ya setelah sholat id tadi ya, yang didokumentasikan oleh Waynan Herhoff ya. Dan peristiwa ini terjadi di kompleks Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang ya, di Kota Tasik ya, seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi ini suasana ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri 102 tahun yang lalu di kompleks kabupaten. Jadi bisa dikatakan Kanjeng Dalem sebagai seorang pemimpin saat itu ya, pemimpin kabupaten itu setelah sholat id itu diarak ya, atau berbondong-bondong bersama rakyatnya untuk merayakan hari raya ya di kompleks Pendopo Lama ya, seperti itu di alun-alun ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kalau di websitenya sendiri itu judulnya itu Toys Home van der Hen van de Misihit in the Kabupaten Herhenwoning Tasikmalaya. Jadi kepulangan ke rumah bupati ya setelah Idul Fitri atau setelah sholat id ya. Nah, kita bisa lihat lebih dekat di sini. Ini adalah sosok Kanjeng Dalem Raden Arya Adipati Wiratamaningrat. Beliau memakai kostum prajurit ya, seperti itu ya. Lalu ke bawahnya itu sarung, mungkin ini gamis mungkin ya, semacam gamis ya, seperti itu. Terus dipayungi juga. Nah, lalu ini ada beberapa abdi dalam dan juga ada beberapa pengawal ya, yang membawa tombak ya. Tombak-tombak ini tadi sudah saya katakan dapat kita lihat ya, masih dapat kita lihat di Museum
Sukapura ya, Museum Alit Sukapura di Sukaraja ya. Nah ini adalah tangga menuju ke dalam atau ke rumah bupati ya, seperti itu. Sedangkan ini tangga menuju ke pendopo ya, ke aula. Kita bisa lihat ini rakyat sangat antusias sekali ya. Jadi ini suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri atau kata Belanda itu disebutnya Suikerfeest ya, di Tasikmalaya ya, di Kabupaten Tasikmalaya ya. Itu. Nah, kita akan lanjut lagi ya ke foto yang ketiga. Nah, ini foto ketiga, ini lebih privat ya, sifatnya lebih privat karena berarti ini khusus keluarga ya, seperti itu. Biasanya setelah itu ada kegiatan sungkeman kan, seperti itu dengan antara ayah dengan anak kan, seperti itu ya, juga dengan para bawahan, nah seperti itu. Ini di lingkungan bupati memang sayangnya kita tidak tahu ya secara pasti siapa saja ini orangnya, tapi yang pasti ada dua tokoh yang memang dapat saya jelaskan ya, seperti itu. Ini lokasinya ini di dalam ya, atau rumah bupati ya, atau gedung negara ya, kalau sekarang itu tempat tinggalnya, rumah dinasnya bupati yang seperti itu. Ini judulnya sendiri sebetulnya panjang sekali ya kalau dibacakan dari websitenya itu. Regenten Family in the Huiskamer van der Woning met eksklusif Japanse Mobilen in Portrait van Koningin Wilhelmina Stad of in Sir Cecil ya. Jadi keluarga bupati di ruang tamu rumah bupati dengan furnitur khas Jawa. Lalu potret Ratu Wilhelmina di kuda-kudaan. Nah ini kita bisa jelaskan ya. Nah ini. Nah kita bisa lihat ini furniturnya sungguh luar biasa ya. Kalau kita masuk sekarang jelas berbeda. Ini kursinya kita bisa lihat ini kan tajam ya. Ini sepertinya dibuat dari tanduk atau mungkin rantai. Tapi sepertinya ini tanduk ya, mungkin tanduk kijang mungkin ya. Lalu kalau lihat di bawah, ini ada kulit buaya ya, yang di atas karpet ini ya. Lalu ini, nah ini potret Ratu Wilhelmina ya, karena saat itu kita kan di zaman penjajahan Belanda ya. Ini seri ratunya ya. Lalu di sekelilingnya itu ada perabotan yang memakai tanduk juga. Nah ini tanduk banteng nih ya. Kalau kita lihat itu tanduk banteng. Kalau ini mungkin entah rusa atau apa ya. Pokoknya kita bisa lihat itu mungkin yang dikatakan dengan furnitur khas Jawa kan, seperti itu. Ada jam kan, seperti itu. Terus juga di sini, nah ada abdi dalam ya. Ini membawa tongkat ya. Lalu juga membawa sebuah pedang ya. Ini pedang warnanya emas ini pedang ya. Lalu ini, nah ini adalah Kanjeng Dalem L.A. Wirtanuningrat ya. Di sini beliau memakai tanda jasa juga ya. Lalu juga ini adalah permaisuri ya. Tuh. Nah yang dua ini ya beserta abdi dalam ini saya tidak tahu secara pasti ya, takut salah nanti jelasinnya ya. Nah ini ada songsong ya. Ini di masa lalu itu simbol status bangsawan ya, seperti itu ya, seorang bupati ya. Nah yang sampai sekarang masih ada ya, yang wujudnya itu masih tetap ada itu ini ya, lubang angin ini sampai sekarang. Dulu saya sempat masuk karena butuh bahan untuk skripsi juga, saya pernah masuk ke sini diizinkan ya. Nah ini lubang angin ini dari besi ini masih ada wujudnya, itu masih ada. Kita bisa lihat di kompleks apa ya namanya itu, lupa lagi, Amben mungkin ya, kanan kiri pokoknya ya. Pokoknya bangunan di kanan kiri ini masih lubang anginnya gini.
Sedangkan lantainya, nah kalau dulu lantainya itu kan pakai tehel yang bermotif, kalau sekarang sudah diganti ya, sudah diganti kayak keramik semi marmer kayak gitu ya. Nah ini ada perabotan seperti keramik ya, terus ada juga dari kuningan, ada juga patung-patung seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau zaman sekarang ini sudah jelas itu barang-barang antik ya. Nah mungkin kita bertanya-tanya, mengapa di sini banyak perabotan yang terbuat dari binatang-binatang kan seperti itu. Bisa dikatakan mungkin itu termasuk binatang buruan ya di zaman dulu ya. Baik pejabat Belanda maupun pejabat pribumi juga, bupati itu punya hobi dulu itu berburu ke hutan ya, seperti itu ya. Atau moro disebutnya dalam bahasa Sunda ya, seperti itu. Ini satu lagi ada perabot yang ketinggalan, ini lampu ya, bukan tudung saji ya. Nah, ini kan kulit buaya, terus ada juga tanduk banteng ya, seperti itu. Itu kan termasuk juga buruan ya saat itu. Kalau sekarang kan hewan yang dilindungi ya, tidak boleh diburu sebetulnya ya. Nah ini apa yang ada di sini sudah jelas itu menjadi barang antik yang kodir. Nah, lalu foto terakhir ini ya, ini sangat ramai sekali, ini menarik sekali ya. Ini itu judulnya itu Lebaran Rehens Evar met Onderdanen in Huis Paleis. Lebaran pasangan bupati dengan rakyat di istananya. Wih, di istananya Paleis ya. Jadi bisa dikatakan pendopo itu istananya bupati ya. Ya, karena kan miniatur istana ya. Seperti itu, dalam ya. Itu tempat tinggalnya, kediaman ya. Nah, itu judul dari foto terakhir karya Wayland Herhoff yang mendokumentasikan tentang suasana lebaran di Tasikmalaya 102 tahun yang lalu. Open house ya kalau sekarang itu ya. Ini adalah suasana open house ya. Kita bisa lebih dekat ya di sini. Ini gedungnya masih ada di sekarang ya. Itu lokasinya berada di belakang gedung dalam ya. Ada selasar. Nah, ini selasarnya. Ini selasar menuju ke gedung utama. Ini posisinya ada di belakang gedung dalam. Sekarang itu dijuluki Gedung Kuning. Gedung Kuning sesuai dengan spidol saya ya, kuning. Nah ini Gedung Kuning ini berada di belakang gedung dalam ya, atau pendopo lama Tasikmalaya ya. Jadi ini tempat ngumpul sama keluarga, sama abdi dalam. Dulu juga sempat nemuin foto ya di Leiden ya, website KITF Leiden. Jadi suasana ketika demonstrasi pembuatan anyaman di sini, kerajinan anyaman bambu ya, anyaman bambu juga dari pandan dan lain-lain pernah dilakukan di sini. Nah di sini ada beberapa perabotan foto ya, tapi yang jelas di sini ini mungkin anak-anak kanjeng dalam juga mungkin dengan abdi dalamnya ya. Ini kanjeng dalam istri. Nah ini kanjeng dalam istri, lalu ini kanjeng dalam Wiyatan Meninggalati. Kita bisa lihat kostumnya. Ini kostum prajurit ya mungkin ya. Jenisnya kayak prajurit ya, seperti itu ya. Nah di sini ini memang mayoritas ibu-ibu, mungkin ini keluarga ya, reng-rengan keluarga ya, keluarga Sukapura ya. Ini ya, Bundayan Sukapura. Biasanya kan kumpul dengan keluarga ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat pakaiannya. Yang menarik ini mengapa ketika dipotret menunduk? Mengapa ketika mereka dipotret ini menunduk ya? Mungkin karena memang abdi dalam ya, bawahan seperti itu, mungkin menghormat ya, seperti itu ya. Jadi adatnya seperti itu, karena memang penghormatan di masa itu sangat luar biasa sekali gitu. Berbeda dengan zaman sekarang. Dari sekian foto ini ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari ya.
mulai dari suasananya, ya, kebersamaannya, ya, sukacita, ya, keceriaan ya saat itu, yang mana mungkin sulit ya untuk kita rasakan kembali ya, terutama dalam suasana COVID-19 ya, seperti itu ya. Kebersamaan dengan rakyat kan, pemimpin dengan rakyat ya, itu sangat sulit di situasi sekarang seperti ini ya. Udah pasti kan kemarin sempat ada larangan juga kan, larangan untuk berkerumun, larangan untuk mengadakan open house kan, buka puasa juga sama ya, seperti itu ya. Nah tapi pada intinya eh, baik sebelum COVID-19 ataupun setelah COVID-19, silaturahmi harus tetap jalan ya, harus tetap terjalin meskipun memang hanya melalui ponsel ya, seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Intinya belajar, kita dapat belajar dari selembar foto ya. Foto yang sangat berharga ini, kita dapat melihat bagaimana suasana lebaran di masa lalu yang berbeda dengan sekarang, seperti itu. Yang pasti karena memang kita masih ada dalam situasi COVID-19 ya, tak berarti silaturahmi kita putus ya, tetap jalin silaturahmi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja untuk hari ini yang dapat saya sajikan ya. Dan nanti kita akan coba kupas lagi ya foto-foto yang menarik dari website Belanda ya, berkaitan dengan hal yang lainnya ya, seperti itu. Itu saja dari saya, selamat berakhir pekan ya. Dan tetap jaga silaturahmi, jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dewa Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.